terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Yo, udah di jam 9 teman Yes, Pro 2. Walaupun kamu apa? Kamu Coba masih lanjut, ditemani sama kita berdua pastinya dong. Masih barengan dengan Vikaran juga. Gita. Walaupun di luar sana hujan deras, mungkin buat kamu makin ngantuk, tapi kita di sini nggak ngantuk karena tetap semangat nemenin kamu teman Pro 2. Betul. Karena ya tadi kita udah spill dikit juga kalau di jam 9 sampai jam 10 ini kita kedatangan someone special. Spesial banget nih ya. Pakai telur spesialnya ya kan, pakai Pokoknya martabak, kalau martabak ada spesial, paling atasnya spesial nih. Yes. Karena kita kedatangan ada Kak Hari. Halo Kak Hari. Halo Kak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, meskipun agak masih sedikit bindeng suaranya. Iya, nampak banget sih ya. Nampak kedengaran banget Kedengaran ya. banget ya. Bener-bener, tapi tetap semangat. Semangat Alhamdulillah, dong. Apalagi kan semangat. Kakak Hari ini adalah seorang lead design dan juga kreatif konsultan. Yes. Wow. Ini langsung anak-anak muda yang lagi nonton dan denger kita langsung melek nih. Melek langsung nih. kayak wah ini harus didengerin nih karena emang cocok buat anak muda zaman sekarang. Insya Allah. Betul. Yang rata-rata tuh emang pengen jadi konten kreator lah, pengen jadi desainer Desainer lah, itulah. apalah dan segala macam ya kan. Apalagi sekarang memang dunianya sangat-sangat digitalisasi banget ya kan sekarang ya. Parah sih. Parah ya kan. Jadi kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol pastinya tentang Siap. konten kreator, tentang industri kreatif lah intinya lah ya. Siap. Tapi kita mau tahu dulu dong Kakak, boleh dong kenalin dulu dirinya. Oke. Baik, oke, halo semuanya. Saya Hari Maverick, lead design dan creative consultant dari Go Talent Academy. Salam kenal semuanya. Jadi saya basicnya sebenarnya seorang video editor, freelance video editor yang memulai karirnya tuh sebagai video editor dari sebuah TV komersial dan juga iklan produk-produk UMKM. Namun alhamdulillah berkat konsisten buat konten dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari salah satu perusahaan dari PT Go Talent Academy Indonesia untuk menjadi seorang lead design dan kreatif konsultan di perusahaan tersebut. Wow. Gitu. Nggak ece-ece ya, nggak ini emang ecek-ecek. udah di tahap yang berbeda sekali. Betul. Jadi awal mulanya dari video editor, Ya. terus akhirnya mungkin karena dilihat kayaknya ini keren banget nih ya si Kak Hari ini akhirnya bisa menjadi konsultan untuk lead design dan juga kreatif. Benar. Ya. Tapi kalau Kak Ari sendiri ini udah dari kapan sih terjun ke dunia kalau bilang ini dunia entertain lah ya. Iya. Udah dari kapan terjun ke dunia entertain ini? Kalau dihitung dari awal tuh sejak tahun 2009. 2009. Ya. Saya baru lahir kayaknya itu. Eh, Oh enggak ya. 2009 kamu udah S2. Itu tuaan ya Pak ya. Dari 2009 ya Kak. Awal mula transisi dari waktu itu kalau nggak salah Friendster ke Facebook waktu itu kalau nggak salah. Friendster ke Friendster Facebook. masih dapat ya itu Masih era dapat, Friendster ya. ya. Saya justru nggak tahu apa itu Friendster. Ya. Saking Gen Z-nya ya. Tadi saya mau bilang kayak saya tahu Friendster tapi nanti ketebak lagi umurnya. Ketebak gitu. umurnya. Musa gitu. Saya juga tidak tahu guys. Tapi boleh dong Kak diceritain sedikit perjalanannya di dunia desain, di dunia kreatif. Baik, siap. Seperti ini. Oke, awal mulanya itu saya kan pencinta film. Saya senang hobi banget yang namanya audio visual. Jadi memiliki interest tersendiri terhadap dunia seni digital creation. Dari situ mulai otodidak nih saya awalnya, mulai ngulik-ngulik sendiri. Akhirnya saat itu 2009 saya dipercaya, saya kan baru hijrah dari Aceh nih. Iya. Saya di Aceh tuh 18 tahun dari 2004 sampai 2023. Tapi aslinya? Asli Makassar. Oh, orang Makassar. Lahir di Makassar, sekolah di SMA Negeri 4 Makassar tahun 2003. Saya tadi agak sedikit dumba-dumba karena pikir, nanti orang Aceh. Iya, kayaknya orang Enggak, Aceh harus gitu ya. Makassar ini biar jadi Makassar Pride. Gitu. Ternyata Makassar, orang asli Makassar Makassar. asli ya, Iya. tapi berhijrah ke Aceh. Sejak tamat SMA 2003 langsung hijrah ke Aceh. Itu ngapain Kak di Aceh? Kerja. Oh, kerja di sana. kerja. Jauh banget. Iya. Wow. Tawaran kerjanya di sana. Oke. Rezekinya di sana. Pas pindah ke Makassar. Pindah ke Makassar. Saya hijrah ke Makassar tuh Februari 2023. Kemudian baru sebulan 2 bulan jadi freelancer video editor, dapat tawaran buat ngedit film nih. Ngedit Film apa tuh Kak? Short movie, salah satu short movie di Festival Film Makassar. Dan alhamdulillah produser dan sutradaranya puas.
dikenalin nih sama link di dunia sinias di Makassar nih. Wow. Dari situ mulai terbuka jalan buat jadi seorang video editor yang lebih ini lagi ya, yang dapat proyekan lebih gede lagi. Akhirnya dari situ juga mulai jadi scriptwriter sampai pernah jadi sutradara film pendek juga. Oh. Di FFM Berarti 2025. Video editor, sutradara, banyak ya. Berarti Scriptwriter. memang multi talent multi banget. talent ya, dan Kak Hari tuh anaknya industri kreatif banget ya berarti ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya basic awalnya Kak Hari ini apakah memang di industri kreatif atau seperti apa Kak? Kalau basic awalnya dulu saya mantan militer. Ya. Wow. Mantan militer. Ya, angkatan darat. Oh. Ya. Itu Jadi tahun berapa Kak? 2004. 2004. 2004 dan something happen. Akhirnya saya harus mengakhiri masa dinas saya di 2021 dan disitulah mulai benar-benar fokus terjun total ke entertain. Oh wow, ini kayaknya sebuah hal yang baru ya dari dunia militer ke industri kreatif. Benar. Kayaknya jarang banget kita nemuin yang kayak gini Kayaknya ya. bukan jarang lagi malah. Ini Satu-satunya kayaknya ya. Satu dari 1000 orang yang kayaknya kayak gini. Cuma Kak Hari doang yang kayak gini. Dari dunia militer terus terjunnya ke dunia entertain, dunia kreatif. Wah. Wow. Agak jomplang tapi ternyata bisa Taman Pradua. Gak ada yang bisa nebak masalahnya Betul, kan. betul. Life unpredictable. Betul banget. Dan Yes, sekarang yes. menjadi lead design and creative consultant ya. Yes. Tapi kalau ngomongin tentang lead design and creative consultant, apa yang sebenarnya Kak Heri ini lakukan sehari-harinya? Baik. Apa ada kegiatan yang mungkin menjadi fokus utamanya atau seperti apa? Siap. Nah, di Got Talent Academy ini kan kita sebuah perusahaan yang membuka kelas acting, kemudian kelas MC dan host, ada juga kelas talent voice over, dan juga all about marketing. Nah, perusahaan ini tuh memang membutuhkan sebuah produk-produk yang bisa membantu perusahaan ini biar bagaimana caranya membangun brandingnya dia, brandingnya Got Talent Academy biar bisa cepat eksis di Makassar. Karena ini perusahaan baru banget, bahkan belum grand opening. Oh. Iya, kita baru aja soft opening bulan lalu itu, dan grand openingnya insya Allah nanti setelah Lebaran. Jadi sambil tahap menunggu grand opening ini, direktur perusahaan dan juga wakil direkturnya Pak Miftah, wakil direkturnya Pak Saiful yang sempat juga kemarin ke Pro 1 dan ke Pro 4 ya, Pro 4. Jadi memberikan amanah kepada saya tuh bagaimana membangun personal branding Got Talent Academy di sosial media, terutamanya platform di Instagram dan YouTube. Gitu. Jadi keseharian saya tuh konten, bikin desain konten, terus bikin gambar-gambar yang menarik buat menarik perhatian audiens ya untuk bisa bergabung di Got Talent Academy. Oke. Videonya juga, konten-kontennya juga, kemudian short movie-nya juga, dan insya Allah nanti ada web series-nya juga dari Got Talent Academy. Wow, berarti emang udah banyak dipikirkan untuk bagaimana nantinya Got Talent Academy ini ke depannya bisa lebih besar lagi. Insya Allah. Tapi kalau ngomongin tentang tadi yang Kari bilang ngedit video editor dan sebagainya, ini sebenarnya kan kalau kita anak Pro 2 di sini ceritanya kan kadang disuruh juga ngedit kiri kanan, ngedit ini lah gitu. Multitasking lah ya kita di sini. Lah gitu lah. Sambil nge-host, sambil nge-live, sambil ini. Tapi semuanya lah ya. Kadang tuh kita rata-rata di sini tuh yang bikin kita malas ngedit video itu karena cepat gitu dapat rasa bosannya kalau ngedit. Yes. Nah, itu biasanya jadi permasalahan. Kira-kira kalau Kak Hari sendiri bagaimana caranya bisa? Baik. Saya mau bagi tips nih. Buat kakak-kakak nih. Ini baru di awal udah langsung gong ya nih ya. Boleh silakan Mau Kak. ngasih tips nih terkait untuk mengatasi rasa jenuh yang cepat muncul ya. Memang ngedit video, ngedit foto tuh bagi kebanyakan orang sesuatu hal yang sangat-sangat membosankan. Betul. Namun mentor saya dari Akademi Kreator, Bang Ogut nih, dia bagi ke kita beberapa tips. Pertama itu kita harus menanamkan dalam diri kita ada mindset yang namanya done is better than perfect. Selesai jauh lebih baik daripada kata sempurna. Betul. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedit nih misalnya selalu memang punya rasa keinginan untuk kurang bagus. Betul, perfeksionis. Iya kan? Sebenarnya itu disingkirkan, Pak. Jangan. Karena kenapa? Semakin lama ke pending, itu rasa jenuh itu makin besar. Oke. Eksekusi aja dulu.
Nanti dilihat ketika misalnya kita sudah ngedit nih, sudah selesai, kita store ke pimpinan atau kita upload di platform sendiri, nanti kan kelihatan tuh hasilnya tuh banyak yang like apa enggak. Nah, ketika misalnya nggak ada yang like atau kurang, disitulah timing kita buat nge-trigger diri sendiri. Oh ini ada yang kurang di sini nih. Nah, pasti akan terpicu sendiri tuh. Kedepannya harus bikin yang lebih baik lagi, harus lebih semangat lagi. Dan itu saya sudah rasakan, saya sudah pakai trik itu. Kadang saya bilang, kurang bagus, tapi saya eksekusi saja dulu. Yang penting jadi saja dulu. Nanti justru calaannya orang itu yang saya jadikan cambuk. Saya enggak mau dicala lagi besok. Harus bikin yang lebih bagus dari ini. Berarti kalau ada kesalahan di video yang ini, video nextnya kalau udah dicala gitu kan ceritanya. Tahu kekurangannya di mana. Di mana diperbaiki. Miss-nya di mana nih? Entah di warnanya kah, atau di audionya kah, atau di transisinya. Kita bisa tahu dari koreksi dari orang. Jadi sebagai editor atau sebagai orang kreatif, jangan pernah takut untuk dikoreksi atau bahkan dicela. Justru calaan itu yang kita perlu. Itu yang membangun ya. Benar, begitu. Itu yang pertama, done is better than perfect. Yang kedua itu test, evaluate, test, evaluate. Kita tes dulu, evaluasi, tes, evaluasi lagi. Jangan pernah bosan untuk itu. Dan yang ketiga, marathon mindset. Karena mentor saya pernah bilang, sang pemenang itu bukan membahas siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang berhasil mencapai finish meskipun berdarah-darah kakinya. Oke. Gitu. Karena hidup ini bukan tentang perlombaan ya Kak. Bukan tentang perlombaan, tapi siapa yang bisa berhasil sampai goalsnya, Wah. tujuannya. Aku suka nih perbincangan kayak gini. Cielah. Langsung terbuka Terbuka ya, langsung melek ya. Yang tadinya kita ngantuk banget nih ya pagi ini, apalagi hujan di luar ya Kak. Tiba-tiba, wah melek banget nih ya pembahasannya pagi hari ini. Oke deh, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh Kak. Tapi teman Pro 2 juga yang misalnya punya pertanyaan untuk Kak Hari, boleh langsung kirimin pertanyaannya di 0811 410 968 atau di all sosial media kita di @rr_pro2 Makassar. Jangan lupa juga di live streaming TikTok kita ya. Oh, betul live banget. TikTok juga boleh banget. Boleh. @pro2maks. Atau lewat aplikasi kita RRI Digital juga boleh banget pastinya. Oke, kita tungguin pertanyaan teman Pro 2 dan nanti kita balik lagi. Siap. Masih di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan dengan Fikar dan juga Gita, pastinya juga dengan Kak Hari. Selamat pagi. Halo. Yes, kita masih bakal banyak ngebahas ya tentang hal-hal keren lah ya. Betul. Karena ini apalagi Kak Hari sendiri udah lama terjun di dunia entertain. Kan tadi dari 2009 ya kan. Ya. Berarti revolusi-revolusi untuk di dunia entertain udah dilewati, banyak hal yang dilewati gitu sama Kak Hari sendiri ya. Iya, bayangin aja dari 2009 sekarang 2025 udah berapa tahun nih ya. Wow, Apalagi apa aja tuh Kak? apalagi anak muda zaman sekarang kan yang baru kemarin main TikTok, baru main ini aja udah merasa kayak wah udah hebat banget nih, gimana yang Kak Harinya ya gitu. Dan Daji juga. Apalagi dulu kan mungkin untuk masalah pengeditan dan segala macam di industri kreatif tuh pastinya agak lebih ribet ya dibanding Sangat sekarang. masih ribet sekali. Sekarang mah udah banyak Aplikasi. aplikasi ini itu yang memudahkan. Sangat memudahkan sekarang. Gimana tuh menurutnya Kak? Selama menghadapi revolusi di industri kreatif ini, apa yang Kak Hari rasakan dari tahun 2009 sampai 2025 ini? Oke. Jujur yang saya rasakan itu sangat bersyukur ya dengan perkembangan teknologi sekarang ini, apalagi dengan lahirnya AI. Ya kan? AI. Mungkin banyak orang yang merasa AI ini ancaman bagi orang kreatif. Tapi bagi saya pribadi bukan ancaman. Justru dengan adanya AI, kami bisa memproduksi lebih banyak dan waktu lebih cepat. Cuan lebih banyak lagi pastinya. Iya. Sebenarnya di satu sisi berarti AI ini membantu banget ya. Sangat Kak, ya? membantu. Tapi dengan catatan ya kita pun harus menguasai contoh kayak teknik prompting yang benar seperti apa. Ya kan? Karena yakin dan percaya kalau kita tidak mengikuti teknologi, perkembangan teknologi, cepat atau lambat pasti akan mati tertinggal. Yakin dan percaya. Saya sudah buktikan kok itu. Mungkin teman-teman pakai AI itu manja. Loh, tunggu dulu saya bilang. Sekarang bisa nge-prompting buat bisa ngasilin hasil sesuai yang kita mau nggak? Kita salah prompting, hasilnya nggak bisa keluar, ngaco hasilnya itu.
Nah, Jadi emang intinya di prompting juga. iya, kalau di AI itu intinya prompting. Namun memang ada beberapa produksi video atau dua dimensi, ya 2D istilahnya itu gambar ataupun video yang memang taste-nya itu jauh lebih nikmat buat dilihat, didengar dengan menggunakan manual daripada AI. Betul. Nah, balik lagi ke konsep briefnya dari klien seperti apa nih, begitu. Jadi intinya menurut saya, kalau yang saya rasakan ya sangat bersyukur dengan perkembangan teknologi sekarang. Bayangin zaman dulu tuh kita kalau mau ngedit buat ngasilin video durasi 1 menit, ngeditnya bisa 3 hari 4 hari Pak. Iya betul. Saking ribetnya kan. Nah sekarang sudah ada, mohon maaf kalau bisa sebut CapCut kayak gitu kan. Itu sangat memudahkan. sangat memudahkan. 1 kali klik transisinya jadi. Iya, betul. Manfaatkanlah itu. Biar kenapa kita produksi bisa lebih produktif, time span yang digunakan jauh lebih cepat dan kuantitasnya lebih banyak. Gitu. Masalah kualitas balik lagi ke skill masing-masing. Gitu. Itulah pentingnya mengupgrade skill gitu. Makanya dengan mengikuti kelas-kelas gitu. Gitu. Jadi teman Pro 2 AI itu sebenarnya bukan menjadi ancaman buat membatasi kreativitas kita. Yes, Karena biar bagaimanapun ya kita harus lewati juga yang namanya prompting. Iya, bla, benar. Semua gitu. Betul. Tapi by the way nih ya Kak Hari kan udah terjun di dunia industri kreatif udah lama banget ya. Kenapa sih sebenarnya tertarik sama dunia industri kreatif? Oke. Yang pertama itu saya sangat tertarik karena gini loh. Sampai kapan sih kita mau jadi user terus? Gitu. Iya kan? Kalau saya tanya kepada kakak-kakak yang ada di depanku ini, milih jadi korban apa milih jadi pelaku nih? Aduh. Ayo. Gimana ya? jadi pelaku deh. Korban atau pelaku? Jadi pelaku. Jadi pelaku kan? Pelaku aja deh. Ya. Kasian kalau jadi korban kan Pak. Iya, gitu. Karena kita kalau berbicara tentang siklus bisnis industri di dunia digital kan, yang paling dirugikan sebenarnya si user nih, gitu, si pengguna. Karena mereka ngeluarin cost paling besar daripada si kreatornya atau si platform ownernya, begitu. Makanya kenapa saya sangat tertarik untuk menjadi content creator, karena saya nggak mau jadi korban Pak. Saya mau jadi pelaku aja lah, yang positif. Betul. Yang positif. Ya. Iya, gitu. Karena kalau jadi pelaku cuannya lebih banyak. Benar. Ujung-ujungnya karena kita manusia basic fundamentalnya itu kebutuhannya ya tetap memang di cuan ya. Di cuan. Untuk bertahan hidup memang nggak bisa dipungkiri harus ada cuannya. Nah, gimana caranya? Yaitu zaman sekarang menurut analisa saya dan analisa tim kreator-kreator yang udah gede-gede, konten kreator itu adalah sebuah pekerjaan yang paling menjanjikan sampai 30 sampai 40 tahun ke depan. Itu makanya buktinya sekarang saja ya anak-anak muda mulai dari usia 12 sampai 29 sampai 30 tahun sangat-sangat butuh yang namanya validasi. Nah, konten, storyin, kegiatan aktivitas mereka sehari-hari gitu. Itu harusnya kita harus pintar manfaatin peluang gimana caranya menjadikan hobi mereka menjadi lahan penghasilan. Nah, itu dia. Begitu. Itulah pentingnya konten. Iya, hobi yang dibayar tuh emang enak sih. Enak Sangat banget. nikmat, Pak. Sangat Apalagi nikmat. sekarang di platform digital tuh ya sosmed semuanya udah gampang banget ya kita Iya. dapat cuannya. Bener. Dari konten aja udah banyak banget dapat cuannya. Siap. Tap-tap layar Kak. Tapi layarnya jangan lupa ya Kak ya. Tap layar Jangan lupa kasih tipsnya ya, Kak. Tadi itu ada awe dapat duit. Thank you for the rolls, ya kan. Gitu aja udah dapat Dapat duit. Heeh. Tapi kalau saya pribadi sih kayak misalnya konten-konten anak zaman sekarang tuh beragam gitu Iya. kan, beragam. Tapi aku kalau saya sendiri tuh lebih suka yang kayak biasanya orang bikin konten tuh tapi yang main transisinya gitu-gitu. Siap. Lebih ke Lebih suka yang editingnya kayak ya? gitu, Yang JJ. yang JJ Iya. gitu juga sebenarnya oke Iya. gitu. Tapi kalau Kak Hari sendiri, menurut Kak Hari kan kalau ngomongin tentang kreativitas ini yang memacu kreatifnya seseorang keluar itu sebenarnya apa aja sih? Yang pertama banyak nonton referensi. Gitu. Nonton referensi memang penting, scrolling itu penting karena secara nggak langsung dengan scrolling itu menstimulasi otak kita buat menangkap semua informasi yang ada di sosial media, buat kita jadikan referensi untuk bikin konten. Gitu, banyakin referensi saja. Nanti itu akan timbul sendiri dalam diri. Saya sukanya kayaknya tipikal atau style konten saya tuh maunya seperti ini. Kita akan tentuin siapa role model kita nih, konten kreator.
gitu. Niche-nya kita nanti bagaimana nih, gitu. Jadi memang bermanfaat juga scrolling itu. Cuman dalam tanda kutip ya jangan yang aneh-aneh lah kalau bisa. Karena yang aneh-aneh itu bisa ngerusak otak juga. Tuh. Betul. Jadi kayak kalau scrolling terus dapat role modelnya gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh ada beberapa yang saya sendiri dapat gitu kan, dia kayak ada satu role model diambil, tapi dia mix lagi dengan modelan konten yang lain gitu. Jadinya lebih kreatif lagi. Yes, gitu. benar sekali. Jadi Betul kayak sekali. Jadi kayak ATM gitu ya, amati tiru Ya, modifikasi ya. amati tiru Betul, modifikasi. betul. Begitu. Oke. Tapi kalau Kak Hari sendiri nih ya, melihat untuk anak-anak muda zaman sekarang, mungkin di Makassar Kak Hari udah lihat gak misalnya kayak konten-konten kreator di Makassar tuh sebenarnya kayak gimana sekarang gitu menurut pandangan Kak Hari sendiri? Siap. Jadi selama kurang lebih hampir 2 tahun lebih sejak pindah dari Aceh, saya kan memang jarang mengamati karena terlalu banyak aktivitas ngedit project nih, bikin video. Cuman di saat waktu senggang kan lewat tuh di Beranda kan, yang lagi hype sekarang nih konten kreator Makassar. Nah kalau menurut saya tingkat kreativitas anak muda Makassar itu luar biasa, bagus sekali. Saya benar-benar salut gitu kan, apalagi dengan adanya sosok kayak Tuming Abu, Arif Brata, ikon-ikonnya kan. Makassar, di situ terus terang saya banyak inspirasi dari situ Kak, gitu. Jadi intinya tuh anak Makassar kreatif, namun mungkin mereka belum punya wadah yang cukup untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesempatan buat bisa tampil di panggung yang lebih besar lagi. Untuk itu Got Talent Academy hadir. Nah, hadir untuk apa? Mengasah yang punya bakat acting, yang pengen naikin skillnya di bidang public speaking, atau mau jadi host atau announcer kayak kakak-kakak di depan yang keren-keren nih. Nah, Salting dong saya. Got Talent Academy sekarang ada di Makassar. Oke. Gitu. Wow, berarti ini adalah kayaknya jadi salah satu wadah untuk anak muda Makassar yang mungkin punya interest yang besar ya di dunia industri kreatif, entertain ya kan. Betul. Bisa lah ke Got Talent Academy karena di situ banyak diajarin, bukan cuma ngedit aja, tapi diajarin bagaimana nge-host juga. Acting juga sampai acting. Ada loh, wow. Siapa tahu kan kamu bisa jadi artis besar di sana nanti. Betul, bisa main film ya kan. Tapi Iya. ngomongin tentang film, ini katanya ada film yang bakalan dirilis juga ya kan? Insya Allah dalam waktu dekat, dalam trimester pertama tahun ini, insya Allah. Ini produksi dari PT Got Talent Academy juga? Benar sekali, dari Got Talent Academy. Boleh dong di spill sedikit Kak tentang filmnya ini seperti apa? Iya, jadi film ini berjudul Sultan Baso. Ya. Genrenya action komedi. Action komedi saya rasa ini yang pertama di Makassar nih. Action komedi nih, dikemas sangat epic dengan sutradaranya Pak Syaiful HR, sutradara film Boting. Mungkin yang pernah dengar film Boting itu. Beliau wakil direktur di Got Talent Academy. Begitu. Kebetulan saya dipercaya juga sebagai movie editornya. Gitu, single editor mulai dari offline dan online editornya saya kerjakan. Nah, insya Allah mungkin teman-teman jangan lupa nantikan kehadiran Sultan Baso di XX1 seluruh Indonesia. Kita bakal harus nonton rame-rame ya. Tapi saya penasaran loh, boleh di spill tipis-tipis gak sih seperti apa cerita dari film ini? Dikit aja lah. Dikit aja boleh kan? Di berdua nih, cuma mohon izin ya Pak Sutradara kalau denger nih Pak Sut. Saya spill sedikit gak apa-apa. Sedikit aja ya gak apa-apa. Iya. Kak, jadi cerita ini tentang persahabatan tiga sahabat Baso, Jaiki sama Steven. Nah, mereka memiliki kekurangan masing-masing. Yang satunya ada yang tongolo, yang satunya ada yang mohon maaf bindo, yang satunya lagi rada-rada kemayu-kemayu gitu. Nah, tapi mereka punya pure heart, hati yang murni. Dengan persahabatan mereka berhasil untuk menyelamatkan seorang anak sultan nih yang disandra oleh
mafia. Oh, iya kayaknya Begitu. seru nih ceritanya. Sampai situ aja ya, teman Sampai situ Pradua aja ya. ya teman Sampai situ Pradua. ya. Kalau mau Sampai nonton situ aja. nantikan Nanti, filmnya ya. Siap. Oke deh, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Teman Pradua ditungguin nih yang mau bertanya, mumpung nih lagi ada orang yang keren banget nih sama kita. Kapan lagi ya kan ada yang seperti ini? Boleh kirimin pertanyaannya kamu di WhatsApp kita 0811 410 968. Atau di all sosial media kita di @Pradua Makassar. Boleh di TikTok kita juga @Pro2MAKS. Jangan lupa. You're still listening on Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Yes, masih barengan sama Gita dan Fikar. Pastinya barengan dengan Kak Hari juga. Yang Halo keren semuanya. banget. Yang dari tadi ini bikin kita jadi melek tiba-tiba Melek tiba-tiba ya. Yang kayak oh ternyata begini ya. Ternyata industri kreatif tuh sebesar itu ya, sekeren itu ya. Langsung kayak sejauh ini selama ini kita di mana? Dari mana aja gitu ya. Tapi ini ada yang sapa Kak Hari nih, katanya ada dari @Ade Hermawan. Ada yang Oh, semangat siap. Pak Hari. Katanya semangat katanya. Pak Hari. Terima kasih Pak Ade. Arigato. Thank you. Oh, Arigato, kayaknya thanks. banyak fansnya juga nih Kak Enggak Hari nih. juga Kak. Kayaknya karena abis ini saya kayaknya bakal ngefans juga sama Kak Hari. Karena katanya bakalan banyak project yang mungkin bakalan dilakuin juga ya sama Gatelen Academy. Insya Allah. Dan proyeknya teman Pradua kamu harus tahu proyeknya ini bukan proyek ece-ece. Cakep. Bukan pantun. Oh, bukan Bu. pantun ya? Bukan. Maaf. Proyek bukan sembarang proyek. Cakep. Nah itu baru. Itu baru pantun ya. Proyek ini adalah proyek nasional. Wow. Kita spill aja semua kalau kayak gitu ya. Tapi Nah, memang bakalan ada kan Kak? Pasti, Rencananya insya Allah. seperti itu. Sudah disusun semua. Tinggal ini sekarang sudah masuk tahap development. Nanti sebentar lagi masuk tahap praproduksi dan langsung gas di produksi. Produksi. Wih. Boleh dong Kak, kita diajakin dong Kak. enggak bisa. Ya Ki, kalau mau dengan senang hati kita Got Talent Academy terbuka. Kita jadi Ayo. ini aja, cameo-cameo aja ya. Ya jadi kami Ya, kalau bisa ya. Kalau atau butuh mungkin yang tukang lap-lap keringat. Iya. Jangan Betul, lah suka. jadi talent lah. Kak VO talent boleh lah Kak. VO talent boleh ya? Boleh lah Siap, ya. siap. Masuk lagi ya Pak Ego ya. Tapi pastinya kan kalau di industri kreatif itu banyak banget ya Kak tantangan-tantangan yang udah pernah dilewatin, apalagi dari tahun 2009 Kak Iya. hari ini terjun di dunia industri kreatif. Apa aja sih sebenarnya tantangan khusus yang mungkin pernah dihadapin sama Kak Hari? Yang nggak bakalan pernah dilupakan gitu lah. Oke. Salah satu tantangan yang atau hambatan yang paling besar yang tidak pernah bisa saya lupakan saat itu, saya dapat satu project yang nominalnya lumayan ya, sampai double digit gitu kan. Wow. Cuman saat itu kendalanya musim mati lampu Pak. Oh, ya. Kelemahan dari teknologi itu, ya paling utama ada di listrik Listrik sebenarnya. sih. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik, nggak ada Goodbye, jaringan, nggak ada iya. wifi, sudah goodbye kita. Itu tantangan pertama, listrik. Yang kedua kesehatan. Nah, sebagai seorang industri kreatif ya, memang benar-benar dibutuhkan kesehatan yang prima. Karena kenapa? Kita mau nggak mau, suka nggak suka, pasti harus begadang tuh. Betul. Pasti harus tuh. Karena kenapa? Untuk mendapatkan mood, feel yang bagus dalam membuat suatu produksi kreatif, baik itu 2D ataupun video atau 3D, biasanya kita butuh suasana tuh yang moment of silence, Yes. yang nggak berisik, Betul. biar fokusnya dapat. Dan itu adanya kan di malam hari Pak, gitu. Jadi rata-rata saya timeline, kalau boleh saya share timeline kerjanya kan, pagi tuh habis sholat subuh saya scrolling. Ngeliat dulu, ngopi, ngudut dulu, nyebat-nyebat. Habis itu olahraga, sarapan, and then saya istirahat. Manfaatkan waktu istirahat. Habis itu masuk sore hari, mulai buka, mulai nyusun nih apa yang harus lakukan. Mulai start kerjanya itu rata-rata tuh jam 11 malam Wah. sampai pagi, sampai jam 8 pagi. Nah, itu terus siklusnya tuh kayak gitu. Istirahatnya kapan tuh Kak? Jam 8 pagi tidur, jam 10 bangun lagi. Jadi tuh cuma 2 jam 2 jam rata-rata aja tidur. ya, wow. Tiap hari. Berat juga. Itu tantangannya ya. Tantangannya di situ. berat sekali. Waduh. Nanti yang mulai muncul tuh. Kayak sekarang saya sudah mulai merasa itu sering demam. Ya kan. Terus dari pinggang ini sudah mulai sering sakit. mulai encok ya Pak. Sudah mulai encok. Apakah itu karena pekerjaan atau memang umur gak bisa membohongi ya Pak ya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi itu semua ada resikonya. Pekerjaan semua ada Iya, resiko. betul. Dan itu resiko yang sudah saya ambil sebagai seorang video editor.
ya sudah kita terima saja. Begitu. Sampai nanti waktu yang bilang saatnya harus berhenti. Jangankan editor kayak Kak Hari yang banyak kayak gitu, kita aja di sini kalau duduk 2 jam 3 jam aja udah sakit Udah juga. capek ya Pak ya. Apalagi Kak Hari ya. Gimana tuh ya? Iya. Tapi ini nih Kak, gimana? Tadi sih sebenarnya udah dibahas ya. Tapi gimana sih? Boleh di-spill lagi? Gimana caranya kalau misalnya ada nih teman Pro 2 yang mungkin interestnya ke dunia konten kreator, mungkin pengen jadi affiliate atau apa gitu kan? Terus pada blog kreatif gitu ya, yang tiba-tiba nggak punya ide kayak gitu. Iya. Ada nggak sih Kak tips-tipsnya untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi pada blog kreatif gitu? Oke, tips-tipsnya itu seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu mindsetnya itu done is better than perfect. Kemudian ya bikin saja dulu, meskipun lagi blog nih kan, lagi misalnya nggak tahu idenya mau ngapain kan, catat aja, jelek catat saja dulu, nanti akan ketemu sendiri tuh, yakin dan percaya. Kita pasti sudah ada jalan masing-masing. Tuhan pasti tahu nih di momen yang ini bakal saya kasih ide ke otakmu ini. Tak. Nah, tapi kalau kita ndak bergerak, cuman bengong, itu ndak akan ada sama sekali. Coba catat aja dulu. Itu done is better than perfect. Yang kedua, test. Habis tes, evaluasi lagi. Tes, evaluasi lagi. Yang ketiga, mindsetnya maraton. Maraton mindset. Gitu. Jadi meskipun sudah stuck, merasa mungkin begini-begini, nggak naik-naik kontenku ini, jangan pernah nyerah. Betul. Coba saya terus. Saya pengen cerita sedikit tentang saya kenapa bisa ada di titik ini sekarang. Terus terang, waktu saya pertama bikin konten di Instagramku, saya kan ambil niche kontenku itu beauty and wellness. Kayak nama Instagram saya sampai sekarang nggak berubah-berubah, bagusinbadan.id. Kenapa saya ambil niche itu? Memang saya punya pengalaman waktu masih aktif dulu. Saya seorang personal trainer fitness kan, sempat gabung jadi Element of the Year juga 3 tahun berturut-turut, 2010 sampai 2012. Nah, ilmu-ilmu itu yang saya ubah dalam bentuk konten, konten video dan konten single post dan karusel. Nah, berdasarkan dari situlah titik awal orang mulai melirik nih. Meskipun ironisnya kalau teman-teman ngecek Instagram saya, followersnya belum nyampe 1000 Pak. Tapi the power of content, satu konten yang bisa menarik perhatian orang itu bisa jadi pintu pembuka awal kita untuk dapat proyekan besar. Betul. Kalau dilihat followersnya belum nyampe 1000, masih 800-an kalau nggak salah itu. Tapi dari situ karena ada momen ketika orang yang ngeliat ini anak bisa ngedit, ditawari kerjaan, disitulah kebuka. Itulah kenapa konten itu penting. Coba saja dulu. Kita nggak tahu peluang apa yang terjadi ke depan. Betul. Misteri. Tabrak aja dulu. Tabrak aja dulu. Apalagi TikTok kan sekarang Betul, kalau misalnya kamu betul, upload, kita nggak tahu kapan FYP-nya. Iya, kita nggak tahu. Tiba-tiba FYP Nggak aja tahu ya. kita. Nggak ada yang bisa nebak. Makanya ayolah berani. Mau ngomongnya belepotan, bodo amat, hantam aja dulu. Tabrak aja. Tabrak aja dulu ya. Tangan lah ya. Iya. Toh kita selama itu tidak melanggar SARA, ya kan? Tidak melanggar undang-undang ITE. Siapa yang larang? Kan kebebasan kita untuk berkarya kan. Silakan. Gitu aja. Kalau dari saya. Oke. Kalau iya sih. Ya. Tapi gimana nih caranya enjoy gitu, enjoy. Kadang kan orang kayak nge-stuck atau apa terus kayak malas gitu. Gimana sih? Mungkin tips dari Kak Hari juga sedikit. Enjoy menjadi seorang kreator gitu, menjadi seorang editor lah gitu. Iya. Caranya biar enjoy itu saya tanamkan dalam kepala itu banyak bersyukur Kak. Kenapa saya bilang banyak bersyukur? Saya tidak bisa bayangkan ketika saya mungkin berada dalam posisi seperti saudara-saudara kita yang di pinggir jalan, ya kan, pinggir lampu merah, gitu kan, yang harus sampai sebegitunya hanya untuk mencari 1.000-2.000 rupiah. Nah, kita sebagai konten kreator nih ada di ruangan tertutup, ngadem gitu kan, cuman modal klik gitu kan, enjoy sambil ibaratnya ngopi lagi. Sambil ngopi, sambil ngudut ya kan, ditemani sama teman-teman sambil nongkrong. Kadang lagi ngobrol kayak gini timbul ide, dapat kayak kasih jadi konten deh. Nah, kan itu enjoy kita tuh. Nah, enjoy tanpa terasa waktu berjalan, 1 hari habis. Nah, itu yang bikin saya enjoy tuh. Silakan datang, kita kasih materinya 1 hari, nanti silakan diputuskan mau bergabung reguler atau enggak terserah. Yang jelas coba saja dulu. Trial kita, aja dulu ya. Kita Trial buka aja trial 1 hari.
Wih, Gitu. Fikar, cobain tuh Fikar. Gas lah ya. Tapi Fikar mau jadi pemain film Kak. Waduh, tapi memang cocok kalau saya Cocok lihat kan? dari frame-nya nih cocok. Betul kan, Kak? Cocok Bener banget kan? Iya benar. Dari Jadi look-nya. salting ya. Karena dia kayak gimana gitu Iya, Kak. Kayak ada jangan. bakat terpendam gitu. Kamu Saya jangan jadi menyebut ingat saya. salah satu aktor ini, Siapa tuh Kak? Nicholas Saputra. Wah, ampun saya takut banget loh. Ampun, saya sendiri merasa kayak itu adalah satu Kemustahilan ya. kebohongan terbesar yang saya dapat di 2025 pertama. Tapi kalau misalnya Fikar mau berarti tinggal langsung datang Tinggal aja. langsung Kak. datang. Saja trial Ke kan aja. ada dulu kan. Ada trial, free trial. Tadi tagline-nya apa Kak? Gatalian Academy? Tempat bakatmu menjadi bintang. Tempat bakatmu menjadi bintang. Buat teman Pro 2 yang mungkin mau menjadi bintang, langsung aja datang ke Got Talent Go Talent Academy. Akademi. Terakhir nih Kak, mumpung ada satu pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp kita. Ini dari 0853 3482 bla 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 bla. Katanya, "Pagi Kak, saya Syahrul mau minta saran Kak untuk editor video, mungkin aplikasi ya. Iya. Editor video yang baik untuk digunakan sekarang tuh, apalagi sekarang dengan majunya teknologi banyaknya AI yang muncul yang sudah banyak digunakan, itu apa sebenarnya sekarang aplikasi yang bagus digunakan?" Yang bagus, nah sekarang kita perlu tahu dulu nih si project yang datang ini bagaimana kan. Kalau temanya yang serius kayak produksi buat proyekan besar, ya saran saya tetap ke Adobe Premiere Pro. Nah, standarisasinya di situ kalau untuk proyekan besar. Tapi kalau misalnya untuk konten pribadi atau untuk iklan UMKM biasa, itu CapCut bagus. CapCut sekarang yang paling direkomendasikan. Cuman sekarang kekurangannya CapCut yang dulunya gratis, sekarang sudah udah berbayar semua berbayar. nih. Sudah berbayar semua. Namun saya punya trik. Nah, triknya mau tahu gimana? Silakan DM saya. Iya, Instagramnya di mana Kak? Bagusinbadan.id. Bagusinbadan.id. Yang mau triknya biar bisa tetap dapat pro-nya CapCut ya Kak? Iya. Ya, betul, proyek langsung aja. CapCut. Oke. Tanpa bayar. Tanpa bayar. Tanpa Gratis bayar. loh, gratis. Gratis. Saya juga pusing, saya juga langsung mikir. Habis ini- aku DM Di DM juga. Oke deh Kak, terima kasih banyak untuk Siap, perbincangannya. sama-sama, Oke. Kak Rika. Sama-sama, Kak. Kita main-main ke sana lah ya kan sekali-sekali. Iya. kita Siap. main-main Kapan-kapan ke sana. main lagi ke sini kalau ada project barunya ya Kak ya. Insya Jadi Allah. kalau ada proyek yang mau muncul, datang promosi, kita terima dengan senang hati nih. Amin, Oke. makasih banyak. Segera. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Sampai Rika, ketemu sama-sama. lagi. Terima kasih, sukses selalu semuanya. Thank you. Siap.